Ayo teman-teman, jangan lupa di subscribe dan tanda loncengnya untuk mendapatkan berita tentang edukasi dan pemacu adrenalin terbaru. Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di mana menyambung daripada video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas dan mencari tahu tentang sejarah peninggalan Belanda yang ada di Kecamatan Loakulu. Dan pada malam hari ini kita akan menelusuri peninggalan Belanda, yaitu yang dikenal dengan magazin, di mana yang berartikan gedung peninggalan Belanda yang pada zaman Belanda dulu digunakan untuk menyimpan peralatan-peralatan untuk penambangan bawah tanah. Mungkin kita langsung menuju ke TKP. Pernah menjadi salah satu daerah penghasil tambang terbesar di Nusantara, tambang bawah tanah, di mana hal itu dapat dibuktikan dengan salah satu bangunan yang sampai hari ini masih ada di sini, yaitu yang kita kenal, bisa lihat, magazin, atau dalam arti bahasa Belanda adalah gudang, di mana di sini ada 3 gudang yang pernah digunakan oleh Belanda untuk mempermudah daripada proses penambangan. Malam hari ini kami akan menjelaskan terkait dengan gudang magazin yang pernah digunakan oleh Belanda. Magazin adalah gedung yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1888, di mana setelah penandatanganan surat atau kesepakatan untuk menggali atau penggalian lubang tambang di Loakulu oleh Haji Muhammad Sulaiman pada tahun 1882, dan kemudian bangunan ini dibentuk, dan di mana bangunan ini digunakan untuk menyimpan bahan-bahan untuk menggali seperti cangkul, skop, dan lain-lainnya. Dan kemudian pada tahun 1943, di mana Jepang berhasil menghancurkan atau menggeser Belanda dari Loakulu dan dari Indonesia, kemudian tempat ini diambil alih oleh Jepang. Dan kemudian pada tahun 1945, ketika Jepang menyerah terhadap sekutu, maka tempat ini telah diambil kembali oleh Belanda. Dan mengingat bahwasanya perjanjian dalam surat Belanda dengan Sultan adalah selama 75 tahun batas untuk menambang. Jadi selama 75 tahun bangunan ini digunakan oleh Belanda dan juga Jepang. Namun setelah bangunan ini digunakan oleh Belanda, juga sempat digunakan oleh kantor pos yang pada tahun 1971, dan kemudian tidak lagi digunakan, dan kemudian pada tahun 1973 digunakan oleh Kayu Mas dan kemudian gudangnya digunakan untuk menyimpan kayu olahan daripada PT Kayu Mas. Dan kemudian setelah Kayu Mas habis lahan untuk mengeksploitasi hutan, kemudian bangunan ini terbengkalai, dan kemudian kita bisa melihat ini kondisi sudah bagus karena dulu sempat tidak ada jendela dan juga tidak ada pintu karena tidak diurus oleh pemerintah setempat. Nah, namun pada tahun 2006 kemudian asosiasi daripada desa merenovasi dan untuk kemudian ditempatkan atau wadah untuk menjual UKM-UKM di sekitar 5 desa yang ada di Kecamatan Loakulu. Namun sampai pada hari ini kita bisa melihat bahwasanya ada digunakan untuk berjualan oleh warga setempat. Jadi kita bisa melihat bahwasanya di Loakulu sebenarnya sangat banyak daripada cagar budaya ataupun tempat-tempat peninggalan sejarah yang seharusnya mampu pemerintah rawat. Seperti kita bisa melihat di samping daripada magazin ini ada lapangan bola yang dulu digunakan oleh pada kerajaan Belanda. Dan di sini juga pernah ada sejarah di mana kegagalan Jepang dalam membantai hampir seluruh masyarakat Loakulu. Jelaskan bahwasanya di samping sini pernah seluruh masyarakat Loakulu dikumpulkan, dan kemudian Jepang telah menaruh peledak di sekitarannya yang ditimbun dalam tanah
dan kemudian mereka hanya menunggu instruksi daripada pimpinan yang ada di Samarinda. Namun ternyata tidak sampai karena kabel teleponnya putus, kemudian seluruh masyarakat Lokulu tidak jadi mati secara massal. Dan juga kita bisa melihat di sebelah samping ada gedung bungkuk, di mana fungsinya kurang lebih adalah sebagai penyimpanan daripada penyimpanan daripada logistik Belanda. Nah, di mana karena mengingat bahwasanya tambang batubara atau tambang terowongan terbesar di Kalimantan di Indonesia adalah di Lokulu, maka kita bisa melihat bangunan yang besar ini adalah untuk menyimpan logistik. Nah, artinya begitu banyak karyawan-karyawan yang ada di pertambangan batubara milik Belanda atau yang data terakhir yang saya dapatkan bahwasanya sebanyak 2.500 karyawan yang ada di sini. Nah, jadi kita bisa melihat bahwasanya ini adalah bangunan ini harusnya di depan ini ada bangunan utama. Nah, jadi ini ada bangunan kemarin runtuh akibat tidak pernah dirawat oleh pemerintah. Nah, itu mengapa kami juga mengangkat konten ini agar kemudian kita bisa melihat bahwasanya Lokulu memiliki banyak sekali tempat-tempat yang bersejarah. Nah, jadi ini sebenarnya bukan pintu utama. Nah, pintu utamanya ada di depan belakang sana. Karena pertambangan itu kan menggunakan laut atau sungai. Nah, jadi pintu utamanya di sana. Dan di sini ada tempat logistik daripada batubara yang seperti makanan. Jadi para karyawan setiap minggunya pada hari Sabtu itu akan digaji oleh pemerintah Belanda, dan kemudian yang duitnya digunakan untuk boya-boya dan sebagainya. Nah, jadi ini, dan juga ada satu gedung yang ada di ujung sana, tapi kita tidak bisa karena agak jauh, mungkin di lain waktu kita bisa melihatnya. Itu adalah tempat penerangan di mana lampu-lampu daripada karyawan di ruang bawah tanah itu disimpan di sana. Nah, maka jadi kami berharap kepada para pemerintah setempat, khususnya baik kecamatan ataupun desa, karena ini masuk ke desa Lokulu Kota, maka bagaimana kemudian pemerintah bisa memperbaiki dan melestarikan tempat-tempat bersejarah ini. Karena banyak sekali setelah saya baca-baca sejarah Lokulu, banyak sekali bahkan parit-parit pun peninggalan daripada Jepang dan Belanda itu ada di sini. Maka dari itu, mengingat dari tahun 1988 mulai menambang sampai hari ini, bangunan ini masih kokoh. Artinya bangunan ini sangat kuat, hanya saja kurang dirawat. Nah, makanya banyak lagi tempat-tempat yang harus kita rawat. Dan kami juga menghimbau kepada pemerintah dan pegiat-pegiat organisasi sejarah untuk bagaimana melestarikan dan mengekspos ke media untuk agar pemerintah mau merenovasi ataupun merawat tempat ini. Ini adalah bukti sejarah bagaimana dulu Belanda menduduki Lokulu, dan kemudian bagaimana proses itu meninggalkan sejarah yang sangat berharga bagi kita masyarakat Lokulu, di mana harusnya cagar budaya seperti ini harus dilestarikan agar kemudian anak cucu kita bisa melihat bagaimana kemudian sejarah Lokulu yang memiliki berjuta kekayaan. Bahkan masyarakat Belanda mengatakan bahwasanya kualitas batubara yang ada di Lokulu ini kualitas terbaik ada di Indonesia, bahkan bisa menjadi sebagai bahan bakar daripada pesawat. Maka alangkah sangat meruginya kita sebagai masyarakat Lokulu jika kita tidak mempelajari sejarah, bagaimana kita sebenarnya hidup di dalam mengulang sejarah yang pernah ada. Hanya saja orang-orang di dalamnya yang memainkan sejarah itu yang berubah. Bagaimana tahun 1988 batubara sebagai mutiara atau objek daripada orang-orang Belanda datang ke Lokulu, dan pada hari ini kita bisa melihat bahwasanya sampai hari ini Lokulu masih dijadikan tempat pertambangan, hanya saja proses pertambangannya yang berbeda. Nah, maka kita harus melestarikan itu agar kemudian hari kita bisa membuat pelajaran. Karena mungkin saja 100 atau 200 tahun kemudian batubara akan habis, lalu apa yang akan dikenang oleh
ke anak cucu kita. Maka dia bisa belajar dari sejarah, ya, oleh buku-buku yang sudah kita tulis, oleh video-video yang kita buat. Maka dengan membuat video ini kami ingin menyadarkan masyarakat Lokulu untuk sama-sama mempelajari sejarah Lokulu dan kemudian memperkenalkan kekayaan kita kepada masyarakat yang ada di luar sana. Bahwasanya kita tidak kalah dengan masyarakat lain dari segi sejarahnya. Oleh karena itu kami menghimbau sekali lagi terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung pembuatan video ini. Jangan lupa jika video ini membawa manfaat, silakan share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur